Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi bentuk persamaan eksponen. Di sini kita akan membahas bentuk persamaan eksponen part yang ketiga. Ini video lanjutan dari part yang pertama dan part yang kedua. Jadi kalau kalian belum nonton part yang pertama dan part kedua, kalian tonton terlebih dahulu, baru kalian tonton ke video yang part 3 ini. Kemarin kita sudah mempelajari 7 bentuk eksponen, dan ternyata di part 3 ini masih ada 2 bentuk persamaan eksponen lagi. Jadi total keseluruhan dari bentuk persamaan eksponen yang akan kita pelajari itu ada 9. Dan kita lanjut saja ke bentuk persamaan eksponen yang ke-8. Makin kesini bentuk persamaan eksponennya makin agak banyak syarat-syaratnya, jadi kalian harus benar-benar belajar, harus benar-benar tonton videonya dan pahami. Kemudian kalian juga harus tulis catatan-catatannya di buku tulis kalian, biar kalian gak buka tutup video ya. Oke, kita lanjut ke bentuk persamaan yang ke-8. Di sini kita bisa lihat fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Di sini bentuk bilangan basisnya atau bilangan pokoknya sama, fx ya. Nanti dia ada variabel x-nya. Kemudian di ruas kiri pangkat gx, di ruas kanan pangkat hx. Di kedua ruas itu pangkatnya berbeda. Nah, kalau kayak gini cara penyelesaiannya harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Kalau yang video yang part 2 kemarin kan ada 3 tuh syaratnya kalau bentuk yang ke-7. Nah, bentuk yang ke-8 ini ternyata ada lebih banyak lagi, yaitu ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk penyelesaian soalnya. Yang pertama gx sama dengan hx. Jadi kalian harus menyamakan pangkat yang ruas kiri ini dengan pangkat yang di ruas kanan nanti. Kemudian syarat yang kedua, bilangan pokoknya fx-nya harus disama dengankan 1. Kemudian syarat yang ketiga, fx sama dengan min 1. Nah, berakibat gx dan hx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi nanti kalau kalian udah ketemu nilai x-nya, kalian masukin ke gx dan hx-nya, keduanya itu harus bernilai. Kalau gx genap ya hx genap, kalau gx ganjil ya hx ganjil. Kita bahas aja nanti ke soal berikutnya ya. Karena biasanya kalau kita cuma baca sifat-sifat kayak gini itu nggak akan langsung paham. Jadi nanti kita bahas ke contoh soal aja. Kemudian syarat yang keempat, fx sama dengan 0. Nah, ini kalian bisa lihat kan, fx sama dengan 1, fx sama dengan min 1 dengan syarat ini. Kemudian fx sama dengan 0 dengan syaratnya harus sama-sama positif, atau gx-nya ntar harus lebih dari sama dengan 0 dan hx-nya lebih dari sama dengan 0. Lanjut aja kita ke soal berikut ini. Buka kurung 5x plus 11 tutup kurung, pangkat 2x min 1 sama dengan 5x plus 11 pangkat x min 6. Kita bisa lihat di sini fx-nya sama, bilangan pokoknya ada variabel x-nya kan, fx ini. Kemudian yang ruas kiri pangkatnya ini gx-nya nih 2x min 1, hx-nya ini x min 6. Ya enggak, di sini nih gx sama hx. Beda kan? Jadi ini udah pasti sifat yang ke-8. Kita tentuin dulu fx-nya biar nanti langsung masukin angkanya aja. Fx-nya di sini berapa? 5x plus 11 bilangan pokoknya ya. Kemudian gx-nya pangkat di ruas kirinya 2x min 1, hx-nya pangkat di ruas kanannya x min 6. Kalau kita udah tahu fx, gx dan hx, kita lanjut aja ke syarat-syarat yang harus dipenuhi ini. Yang pertama gx sama dengan hx. Kita sama dengan kan gx dengan hx, kakak nggak usah jelasin lagi. Diperoleh x sama dengan min 5. Kemudian yang kedua fx-nya sama dengan 1, diperoleh x sama dengan min 2. Ini memenuhi semua ya, karena baik x positif negatif itu semua memenuhi. Yang penting nilai x-nya bisa dicari. Kalau kalian mau memahami lebih lama lagi bisa di pause videonya untuk nyalin di buku tulis kalian. Kemudian syarat yang ketiga di sini fx sama dengan min 1 berakibat gx dan hx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Gimana sih Kak maksudnya? Oke, kita sama denganin dulu nih, fx sama dengan min 1 diperoleh x sama dengan min 12/5. Nah, x yang diperoleh di syarat yang ketiga ini, yang kita dapat min 12/5 ini, kita masukin ke gx sama hx. Kemudian kita lihat hasilnya, ntar dia genep nggak keduanya atau dia ganjil nggak keduanya.
kita selidiki apakah X min 12/5 ini mengakibatkan GX dan HX ini keduanya genap atau ganjil. Kita coba satu-satu. Untuk GX dulu ya, GX kan tadi 2X min 1, kita masukin X nya min 12/5 nih, diperoleh langsung aja min 29/5. Udah tuh didapat. Kemudian HX nya tadi HX nya tadi X min 6 kan, kita masukin lagi X nya min 12/5, ternyata diperoleh min 42/5. Oke, GX nya udah dapat min 29/5, HX nya udah didapat min 42/5. Kita lihat nih, GX ini bilangan genap atau bilangan ganjil? Bukan keduanya kan, ini bilangan pecahan. Kemudian ini juga HX di sini min 42/5, ini juga bilangan bukan bilangan genap, bukan bilangan ganjil, dia bilangan pecahan juga. Negatif ya, bilangan pecahan negatif, ini juga negatif. Nah, karena keduanya bukan bilangan genap atau ganjil, maka X min 12/5 ini yang kita peroleh dari sifat syarat yang ketiga ini bukan merupakan penyelesaian. Jadi yang X min 12/5 ini nanti dia nggak masuk ke himpunan penyelesaiannya. Lanjut yang keempat, Fx sama dengan 0 dengan syarat Gx dan Hx nya harus sama-sama positif, atau Gx nya tuh harus nilainya ntar kalau dimasukin nilai X nya harus lebih sama dengan 0 dan Hx nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke, kita cari dulu ya, Fx nya kita sama dengan 0, ternyata kita peroleh X sama dengan min 11/5. Kita selidiki, kita masukin X min 11/5 ke Gx ini 2x min 1, X nya diganti min 11/5, diperoleh min 27/5. Min 27/5 tuh berapa? Min 5, sekian ya. Nah, negatif 5, sekian itu tuh bilangan positif bukan? Dia lebih dari 0 bukan? Bukan kan? Dia min 5 itu negatif, kurang dari 0. Jadi dia nggak memenuhi syarat yang keempat ini. Kemudian Hx nya X min 6, kita masukin nilai X nya min 11/5 ke X min 6, ternyata diperoleh min 41/5. Berapa min 41/5? Min 8, sekian ya. Iya, min 8, sekian. Min 8 juga bukan bilangan positif, dia bilangan negatif dan kurang dari 0. Nah, karena Gx diperoleh min 27/5, dia bukan lebih dari 0, kemudian min 41/5 dari Hx, dan dia juga bukan lebih dari 0 nilai X nya, maka X min 11/5 ini bukan merupakan penyelesaian, atau X nya, nilai X nya tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi tadi yang sifat ke-1, 2 ya, X min 5 dan X min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5, min 2. Kita lanjut ke sifat atau ke bentuk persamaan eksponen yang terakhir. Akhirnya kita sampai ke bentuk persamaan eksponen yang ke-9. Di sini bentuknya Gx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Fx. Oke. Semua bilangan pokok, bilangan berpangkatnya semua ada variabel X-nya dan masing-masing beda. Gx, Fx, Hx. Di sini gini. Gx-nya di ruas kiri, Hx-nya di ruas kanan, bilangan pokoknya beda ya. Tapi bilangan berpangkatnya itu sama di ruas kiri dan ruas kanan. Oke, kalau bentuknya kayak gini, kita harus memenuhi dua syarat ini. Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan Hx. Lanjut aja, kita langsung ke soal ini, lebih mudah sih kalau bentuk persamaan yang ke-9. 2x kuadrat min 2x min 3 pangkat 6 min 2x sama dengan 2 min x kuadrat pangkat 6 min 2x. Kita lihat di sini. Di sini Gx, di sini Hx nih, yang dalam kurung, yang bilangan pokoknya beda. Oke, memenuhi bentuk persamaan yang ke-9. Nah, kemudian pangkat di ruas kiri sama nih sama pangkat yang di ruas kanan, dan dia ada sama-sama variabel X-nya. Oke, Fx nih sama kan? Jadi jelas untuk soal yang ini merupakan bentuk persamaan eksponen yang ke-9 atau bentuk persamaan eksponen yang ini. Kita tulis dulu Fx-nya berapa? 6 min 2x ya pangkatnya. Gx-nya bilangan pokok yang di ruas kiri, 2x kuadrat min 2x min 3. Hx-nya bilangan pokok yang di ruas kanan, 2 min x kuadrat. Oke, lanjut aja kita ke syarat yang pertama. Fx sama dengan 0 untuk Gx tidak sama dengan 0 dan Hx tidak sama dengan 0. Kita lihat dulu ya,
hasil dari fx sama dengan 0 berapa? Fx-nya tadi kan 6 min 2x nih. Kita sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 3. Kita selidiki untuk nilai x sama dengan 3, kita masukin ke gx, kita masukin ke hx, dia nilainya 0 atau bukan. Kalau dia bukan 0, dia memenuhi x sama dengan 3 ini. Kalau ternyata dia nilainya 0, maaf gini ya, kalau kalian masukin nilai x sama dengan 3 ke gx dan ke hx nanti nilainya bukan 0, dia memenuhi. Tapi kalau nanti dia hasilnya sama dengan 0, dia tidak memenuhi x min 3 ini. Kita selidiki untuk gx dulu. Gx berapa tadi? 2x kuadrat min 2x min 3. Kita masukin x nya, kita ganti 3, diperoleh 9. 9 ini sama dengan 0 bukan? Bukan kan? Jadi gx-nya ini tidak sama dengan 0 karena hasilnya 9. Masih aman ya. Kira-kira x sama dengan 3 ini memenuhi nih. Tapi kita coba ke hx dulu. Kita masukin nilai x sama dengan 3 ke hx. Hx-nya tadi kan 2 min x kuadrat nih. Kita ganti x-nya jadi 3. Diperoleh berapa? 2 dikurangin 9, ini sama dengan, ya maaf, ini 2 min 9 sama dengan negatif 7. Negatif 7 itu sama dengan 0 bukan? Bukan kan? Jadi min 7 ini tidak sama dengan 0. Dia merupakan penyelesaian nih. Untuk gx dan hx ternyata kalau kita masukin nilai x nya 3, dia bukan 0 hasilnya. Jadi x sama dengan 3 merupakan penyelesaian atau x nya memenuhi. Maka x sama dengan 3 memenuhi penyelesaian. Oke, aman, x sama dengan 3. Kemudian untuk sifat-sifat yang kedua, kita harus menyamadengankan gx sama dengan hx. Gx-nya ini tadi ini, hx-nya ini. Kita peroleh 3x kuadrat min 2x min 5. Kemudian cari nilai x-nya dengan cara apa? Kalau kuadrat kita faktorkan. Ternyata kalau kita faktorkan diperoleh x sama dengan 5/3 dan diperoleh x sama dengan min 1. Ini udah nggak usah jelasin lagi ya, kalian di pause aja untuk mempelajari cara penyelesaiannya. Nah, kalau udah didapat x sama dengan 5/3, x sama dengan min 1, ya udah, karena nggak ada syarat yang kedua ini, gx atau hx-nya harus apa, jadi udah langsung, ini 5/3 sama min 1 merupakan penyelesaian. Jadi ada berapa nilai x? 3 kan? Untuk syarat yang pertama tadi, x sama dengan 3 memenuhi. Kemudian yang sifat yang kedua ya, itu x-nya 5/3 sama min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 5/3, 3. Nah, cara penulisan ini urut ya, dari bilangan yang negatif dulu, dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar, ke yang positifnya. Oke, kita udah ada di bagian akhir PPT. Kita sudah belajar 9 bentuk persamaan eksponen. Ini bentuk video yang bagian yang ketiga. Kita sudah mempelajari semua bentuk persamaan eksponen. Kalian bisa tonton lagi dari video yang satu, video yang kedua, video yang ketiga ini untuk lebih memahami bentuk-bentuk persamaan eksponen, agar jika nanti kalian menemui soal dengan berbagai macam bentuk persamaan eksponen, kalian udah tahu kalau bentuk persamaannya kayak gini, penyelesaiannya kayak gini. Kalian bisa lihat ada 9 ya, 9 bentuk persamaan eksponen. Silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.